Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Hidayat dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah ekonomi makro, memahami pokok kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta ragam sistem perekonomian global. Dari bagian pertama adalah kebijakan moneter. Otoritas bank sentral dalam mengontrol jumlah uang beredar guna meminimalkan ketidakstabil harga dan juga laju inflasi. Yang pertama ada stabilitas moneter. Peran bank sentral, kebijakan moneter diorkestrasi oleh bank sentral untuk mengatur ketersediaan uang demi mengendalikan laju inflasi dan menjaga kestabilan makro. Dengan kontrol likuiditas yang tepat, bank sentral berupaya mengendalikan daya beli masyarakat dan efektif untuk menghindari efek negatif fluktuatif harga global. Yang ketiga ada tiga instrumen moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Adalah kegiatan jual beli obligasi negara di pasar nasional demi menambah atau menyedot ketersediaan uang di publik secara langsung. Yang kedua ada cadangan kas minimum. Pengaturan syarat saldo minimal bank umum demi menahan atau melepas kapasitas penyaluran kredit kepada nasabah. Yang terakhir ada tingkat diskonto. Penetapan suku bunga pinjaman oleh bank sentral kepada bank umum guna mengatasi atau menaikkan permintaan dana likuiditas. Bagian kedua ada kebijakan fiskal. Otoritas strategis pemerintah dalam memanipulasi pendapatan serta pos pengeluaran APBN demi mengarahkan kinerja ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal, pendapatan, dan belanja. Pemerintah menyusun kebijakan fiskal dengan mengubah besaran pengenaan pajak serta alokasi pengeluaran APBN secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak konsumsi masyarakat, menjaga iklim investasi, memulihkan daya saing industri nasional, serta mengurangi tingkat pengangguran. Ada tiga fungsi fiskal. Yang pertama ada alokasi, pemerataan anggaran untuk memfasilitasi barang publik dan infrastruktur produktif nasional. Yang kedua ada distribusi, skema pajak progresif dan transfer subsidi demi pemerataan kesejahteraan antar wilayah. Selanjutnya ada kestabilitas, regulasi fiskal responsif untuk meredam goncangan ekonomi serta menjaga ketenaga kerjaan. Ini adalah contoh klasifikasi anggaran fiskal. Yang pertama tipe anggaran, misalnya bisa tipe anggaran surplus. Pendapatan harus lebih dari jumlah yang dibelanjakan. Gunanya untuk meredam pengeluaran total, hasilnya adalah mengatasi inflasi tinggi atau overheating. Misalkan kita mau defisit nih, tentunya pendapatan tuh harus kurang dari yang dibelanja. Jadi untuk mendorong aktivitas industri, hasilnya adalah periode resesi atau krisis deflasi. Yang ketiga ada seimbang. Pendapatan sama dengan halnya apa yang kita belanjakan. Tentunya ada menghindari risiko hutang, tentunya hasilnya adalah perekonomian stabil dan juga normal. Yang terakhir ada dinamis. Pertumbuhan terus tumbuh secara bertahap dan juga fungsinya untuk ekspansi bertahap secara berkelanjutan dan juga hasilnya adalah pembangunan infrastruktur secara berkala. Yang ketiga ada sistem perekonomian, sistem regulasi negara dan mengatur faktor produksi, alokasi sumber daya dan hak kepemilikan individu. Yang dalam sistem global ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah ekonomi pasar atau liberal, dan yang kedua adalah ekonomi terancam atau komando. Untuk ekonomi pasar sendiri atau bisa disebut dengan liberal, seluruh faktor produksi dikuasai oleh pihak swasta atau perorangan tanpa campur tangan pemerintah. Diterapkan di beberapa negara besar dan juga maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan hingga untuk persaingan berorientasi dengan laba seperti atau keuntungan. Terusnya ada ekonomi terancam atau juga komando. Negara atau pemerintah memegang hak kepemilikan mutlak atau aktor produksi dan mengatur distribusi secara sentral. Tentunya banyak digunakan di negara non-blok di daerah timur pada abad ke-20. Namun kini yang terjadi di negara Korea Utara, Kuba, dan juga Vietnam.
tentunya di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi ini berlandaskan asas kekeluargaan dan juga gotong royong dengan energi aktif dan peran serta antara negara dan juga swasta. Melalui reformasi regulasi seperti tax holiday dan juga peningkatan ease of doing business, laju investasi berkembang stabil menghadapi tantangan pasar global. Tentunya pertumbuhan Indonesia ini belum cukup besar, hanya 5,1% pertumbuhan realnya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.